Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Beranda Trisa, belajar bareng Bunda Trisiwi Agustina. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, gitu ya. Terutama yang paling sering kemudian menjadi satu topik bahasan adalah bagaimana ngelola tenaga kerja. Nah, atau ngelola pegawai. Sering kali kemudian saya mendapatkan pertanyaan, lalu kemudian teman-teman dari mahasiswa yang mendampingi UKM-UKM itu juga mendapatkan pertanyaan. Nah, untuk bisa kita mendapatkan suatu pembelajaran itu, saya hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang pengusaha restoran ayam bakar Pak D, yaitu Mas Erik Marsudi. Assalamualaikum Mas Erik. Assalamualaikum Mas Erik. Halo, Mas Arik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Ya, waalaikumsalam Bu Siwi. makasih Alhamdulillah. ya mau main di Beranda Trisa, mau sharing-sharing sama adik-adik semuanya, sama para pengusaha UMKM yang mungkin mendengarkan dari pembicaraan kita hari ini. Mas Erik, topik yang kemudian akan kita bahas, Alhamdulillah, saya juga senang ketemu adik-adik semuanya ini. ya, Nggih, Bu. topik yang akan kita bahas, Mas Erik, itu adalah tentang gimana nih Mas Erik mengelola karyawan yang sekian banyak, Nggih. cabang banyak, terpisah lokasi, pasti ngelola karyawan itu sulit. Bisa nggak sharing Mas Erik, gimana nih Nggih. ngelola karyawan di Ayam Bakar Putih? Silakan. Nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siwi dan adik-adik saya semuanya. Semoga ini sering-seringnya bermanfaat ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah saat ini Pak D kita hampir 50 outlet. Jumlah karyawannya ya plus minus 400-an lah ya gitu. Tentunya dalam mengelola bagaimana gitu ya. Gitu. Tentunya kembali lagi mengelola karyawan adalah tantangan bagi seorang pengusaha UMKM mungkin. Tantangannya di situ gitu. Selama ini kan pertanyaannya kan di situ. Gimana ini kita ngelola karyawan nih, ngelola tim bagaimana gitu ya. Gitu. Saya ada sedikit tips yang mungkin sudah saya terapkan dari lama dan insya Allah cukup bagus gitu. Salah satu yang pertama adalah ajak karyawan itu seperti keluarga, artinya gini, diajak konsep bagi hasil. Kalau saya di Pak di situ. Jadi semua karyawan itu adalah konsepnya adalah bagi hasil gitu. Jadi mereka dengan cara bagi hasil mereka akan punya sense of belong, punya rasa memiliki gitu. Gitu. Ini berapa persentasenya, ini berapa persentasenya seperti itu. Jadi kita sama-sama terbuka saja, omset berapa, untung berapa, nggak ada masalah gitu. Dengan bagi hasil itu mereka juga istilahnya apa ya, sungguh-sungguh lah dalam bekerja karena seperti punya perusahaan sendiri gitu. Itu nomor satu di situ. Jadi salah satu konsepnya adalah di situ itu diajak bagi hasil gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya namanya karyawan itu juga harus kita ajari juga gitu loh. Kita ajari, dikasih tahu kan gitu. Di kami itu banyak yang dulu itu ketika masuk itu jadi waiter gitu ya. Terus dia itu mau belajar juga dan dia meningkat jadi manajer akhirnya, meningkat jadi tim manajemen akhirnya di pusat. Ada juga yang lulusan SD, lulusan SMP, meningkat terus karirnya walaupun dia pendidikannya SD dan SMP gak ada masalah, yang penting mau belajar gitu. Gitu. Dan yang paling penting adalah kita kasih kesempatan buat mereka untuk naik karir gitu. Jadi biar karirnya nggak mentok gitu. Saya yakin kok kalau yang namanya karyawan itu ya kita ajak bagi hasil, kita bangunkan mimpi buat mereka. Gini, saya selalu ngomong gini. Saya selalu ngomong gini, yuk kita bagi hasil. Saya selalu ngomong gini juga, kalian itu jangan terus selamanya jadi waiter misalkan, jadi koki gitu. Jadilah manajer, jadilah area manajer, kelak jadilah direktur atau mungkin kelak jadilah pengusaha sekalian gitu loh. Karena kami di Pak D itu juga ada jenjang karir lah, insya Allah seperti itu yang jelas gitu ya. Nah, jadi dengan cara kita bangunkan mimpi buat mereka, insya Allah mereka juga akan sungguh-sungguh kerjanya. Karena dia punya cita-cita. Oh, saya berarti kalau di Pak D ini mungkin 2 tahun lagi saya bisa nih jadi manajer atau area manajer tahun depan gitu. Bahkan banyak kok di kami itu yang belum setahun sudah naik jabatan itu banyak banget. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu Bu, kita kasih bagi hasil, kita bangun mimpi buat mereka dan
kasih jenjang karir yang bagus lah buat mereka. Sehingga mereka Oke. juga akan betah di tempat kita gitu. Wah, ternyata tipsnya ini ya, saya nggak pernah loh ngira sebelumnya. Ternyata tipsnya itu adalah bagi hasil, lalu kemudian memberikan sarana mereka untuk selalu Heeh. belajar, gitu ya. Lalu untuk mengembangkan diri. Lalu yang ketiga adalah Nggih, memberi bener, kesempatan mereka untuk selalu naik bener. karir. Pantesan ya, turnover Iya, karyawan iya, di betul. Pak D itu kecil sekali untuk kemudian mereka keluar ya, Mas Erik ya. Dan kita tiap minggu tuh meeting, Bu, dalam rangka untuk yang Mhm, didik teman-teman juga tuh. mhm, Ini loh mhm, mungkin ada materi baru, ada kita kasih ilmu, kita mhm, kembangkan mindset-nya dia, cara berpikir. Jadi tiap minggu hmm, jadi ada meeting mingguan lah gitu. Dari mhm, meeting itu mhm. mereka itu kan juga kita kasih tempat untuk bertumbuh gitu loh. Mhm, Secara mhm, kehidupannya bertumbuh, secara mhm, ilmunya bertumbuh, dan kelak karirnya juga bertumbuh insya Allah. mhm. Gitu. Apalagi kan karena mereka mungkin rutinitas kerja di Mas Erik ya, kerja di Ayam Iya, Bakar Pak D, lalu kesempatan untuk mereka mengembangkan diri, belajar lagi itu mungkin kan terbatas karena kesibukan mereka. Justru di tempat Mas Erik itu, Mas Erik menyediakan semua gitu ya? Ya mereka bekerja, ya mereka belajar, kurang lebih seperti itu ya Mas Erik ya? iya, Iya. Mas Erik, ya, kalau kemudian tadi benar benar menyimak Bu, benar. Gitu. Menyimak 3 itu kan Oke, menarik banget tuh, tetapi kira-kira yang namanya juga ngelola oke, manusia, itu kan angel-angel mudah ya, oke, mudah-mudah oke, mudah-mudah sulit gitu ya, selalu ada seninya. oke, Nah, oke. Mas Erik, kira-kira tetap ada nggak sih yang namanya karyawan yang tetap aja bandel kayak gitu? Meskipun udah dikasih macem-macem kayak gitu, yang kemudian mungkin aja tidak didapatkan di resto-resto lain. Ada nggak Heeh, sih yang bandel yang kemudian malah justru mengganggu gitu ya, seolah-olah mengganggu di dalam, keberlangsungan oke, usaha Mas Erik. Gimana Mas Erik? heeh. Ya mesti ada lah ya, namanya itu ada sunatullah berjalan juga lah. Ada Mhm, juga karyawan yang istilahnya menurut kita itu buka bener juga ada lah. Ya tetaplah kita sesuai sama, mesti ada lah. Ya kalau bisa kita kasih tahu. Bahkan saya tuh ada juga tuh karyawan gitu misalkan ngambil uang, korupsi mmm, ada mhm, juga. Macam-macam lah, itu sudah sunatullah lah, sudah satu paket lah. Ada juga yang udah kita kita kasih baik gitu ya, tiba-tiba dia ada yang nggak benar. Pasti ada mmm, lah. Jadi gimana kalau kita menghadapi seperti itu? Kembali lagi satu hal, itulah namanya proses mmm, perjalanan gitu. Gak mhm, akan semuanya itu mulus, selalu ada tantangan. Tapi dari situ kita belajar gitu ya. mhm, Tuh. mhm. Gimana ya biasanya Heeh, kalau saya karyawan itu kalau bisa saya nasihati dinasihati. Kalau nggak bisa dinasihati ya terpaksa kita keluarkan lah kan gitu. mmm, iya. Mas Erik, Gitu. Jadi seperti itu. baik. Oke, Bu. Sampai sejauh ini, karyawan paling lama berapa tahun tuh bertahan di Ayam Bakar Pak D? Oh, banyak. Mhm, Kita tuh banyak karyawan yang sudah di atas 5 tahun, banyak. Yang 10 tahun mhm. aja ada. Oh ya? Banyak. Wah hebat Jadi loh Mas. ada yang dulu itu ketika masuk dia tuh jadi waiter dulu gitu ya. Mhm. Ketika masuk jadi waiter sekarang sudah jadi kepala keuangan juga ada. Ada Oh. yang masuk itu jadi waiter sekarang sudah jadi manajer outlet, macam-macam lah Mhm, gitu. mhm, mhm. 10 tahun Jadi itu macam-macam lah. Banyak yang lama-lama banyak kok. mhm, Dan mhm. juga naik posisi. Wah, itu hebat banget tuh Mas Erik 10 tahun Gitu. di antara Mas Erik punya banyak sekali pesaing-pesaing gitu ya. Pesaingnya Mas Erik itu nggak dari usaha-usaha lokal, merek-merek ternama juga ada. Dengan ada 10 tahun itu hebat banget. Ya, oke Mas Erik, sebelum kita mengakhiri, Mas Erik boleh dong Nggih, kemudian closing statement untuk kemudian bagaimana nggih, mempertahankan karyawan. nggih, Monggo, silakan. nggih. Jadi gini, membangun bisnis itu adalah membangun namanya sebuah tim, membangun orang gitu ya. Gitu ya. Maka saya ngomong kita bangun bisnis ya sudah diniatkan bahwa kita itu juga membangun orang lain gitu loh. Contoh yang saya lakukan adalah gini. Di Pak itu gak ada rahasia, resep aja kita kasihkan kok. Kenapa? Karena tuh saya pengen tim-tim Pak Dekla itu pertama meningkat karirnya. Bahkan mereka kalau bisa jadi pengusaha juga tidak ada masalah gitu loh. Jadi ayo ajak tim kita itu juga maju bersama-sama, jangan maju sendirian gitu. Ya, ajak mereka juga terlibat gitu dan kembangkan dia gitu. Jadi jangan sampai karirnya mentok gitu loh. Nah, itu. Jadi membangun bisnis adalah membangun manusia. Maka usahalah untuk membuat tim kita itu juga ikut maju.
Oke. Baik, tipsnya itu tadi adalah Gitu. bagaimana sebenarnya membuat mereka itu merasa memiliki suatu organisasinya. Jadi organisasinya tidak hanya bagi tempat Iya, mereka untuk benar. dapat bekerja dan mendapatkan uang, tapi sebagai tempat Iya, bagaimana benar. mereka memiliki juga gitu ya. Dengan cara-cara tadi Iya, bagi benar, benar. hasil, lalu kemudian memberi kesempatan Benar, mereka benar, benar, benar. belajar, lalu juga memberikan mereka menjamin Benar, mereka benar, dari benar. kesempatan berkarir. Oke, menarik banget ya Mas Erik ya. Benar, Tentunya benar. tips-tips bisnisnya ini pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan bisnis Oke. UMKM-nya dan juga yang mungkin akan merintis bisnis UMKM-nya. Oke Mas Erik, makasih sudah berkunjung ke Semoga Beranda bermanfaat, Ibu. Trisa. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman. Tetap sehat selalu Mas Erik. Salam buat keluarga. Oke, Salam sami-sami Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.